Coba kita bahas kasusnya Densu ya. Bagi teman-teman yang udah nonton podcastnya Dr. Richard Lee, pusing gak ngomong sama orang cacat logika? Belain temen sih belain temen, tapi gak gitu caranya. Lu ngaku mewakili temen lu, katanya lu yang paling tahu soal temen lu. Padahal menurut gue ini absurd. Lu kan tidak 24 jam bersama temen lu. Ada kalanya lu pergi kan ninggalin temen lu. Ya hebat sih ya, ada temen yang kayak gini yang percaya banget sama kita. Tapi ya kalau ngomong masuk logika dikit. Ya, lu aja gak tahu kapan temen lu hamil. Ditanya hamilnya kapan, bilangnya Agustus 2012. Lalu anaknya muncul Agustus 2013. Ini secara medis gimana jelasinnya? Gimana? Coba deh tuh, Dokter Aiman, Dokter Firhan, tolong jelasin. Gimana caranya? Lalu lu rubah keterangannya November. Lebih aneh lagi, karena Densunya menghilang 2 bulan. Emang ada orang berhubungan di bulan apa? Hamilnya di bulan apa? Coba deh jelasin secara medis. Gue gak ngerti beneran. Kok bisa? Emang lu Bunda Maria ya? Tiba-tiba tuh sperma bisa ada gitu di rahim lu. Tiba-tiba jadi gitu. Logikanya di mana? Lu bilang katanya lu netral, gak bela Densu, gak bela temen lu. Tapi yang dilihat di podcast itu, lu membela temen lu tuh membabi buta. Lu nyalain Densu, yang memulai ini siapa? Dari dulu yang memulai temen lu sendiri. Bawa ini ke ranah publik, temen lu kan yang posting foto anaknya. Itu kan harusnya gak perlu, ngapain? Kayak begitu. Temen lu yang ngancurin hidupnya Densu, bukan kebalikannya. Tapi bukan berarti temen lu gak menderita. Diakui, menderita lah. Hamil sendirian, melahirkan sendirian, pasti susah. Tapi gak bisa nyalahin pihak pria 100%. Karena temen lu turut andil dalam penderitaan anak ini. Kenapa? Siapa yang suruh berhubungan sebelum menikah? Emang lu diperkaos? Kan tidak. Dengan sadar. Lu orang dewasa. Lu melakukan itu sebelum menikah. Emang ngarep apa? Kenapa gak pakai pengaman? Pengaman mahal. Tapi kan lu bukan orang miskin struktural yang gak bisa beli pengaman. Lu juga bisa belajar tentang masa-masa subur. Kalau lu sih nggak ngerti ya, karena lu kan bukan wanita utuh, makanya nggak ngerti kan soal masa subur. Tapi temen lu harusnya ngerti. Yang namanya cewek tuh biasanya ngerti. Gitu loh. Bingung gue. Kita bukannya nggak bersimpati sama temen lu. Kita bukannya nggak mau bantu. Tapi penjelasannya nggak masuk di otak. Kenapa sih segitu ngontotnya semua salah Densu, semua salah Densu? Gak boleh begitu. Ya, gimana cara? Bukan bapaknya disuruh tanggung jawab. Gak masuk di otak gitu loh. Aneh. Nah kalau lu posisinya dibalik, lu mau gak? Kayak gitu. Kalau gue jadi lu ya, gue akan milih ya udah nih, gue ngelakuin kesalahan besar ya, hamil sebelum menikah, gue tobat, gue jadiin kisah hidup gue agar orang lain gak usah niru kelakuan gue besarin anak gue dengan kasih sayang. Kalau dia nanya bapaknya gimana, kalau gue nggak tahu bapaknya di mana atau bapaknya mungkin nggak mau ngakuin dia, gue bilang aja bapak lu mati, gue move on, terhormat mati, udah. Kalau ada orang ngebully anak gue akan bilang, yang lu harus bully tuh gue. Ini anak lahir karena kesalahan gue, karena kegoblokan gue. Bukan salah tuh anak, maju. Kalau lu udah berani berbuat, berani bertanggung jawab. Dengan segala konsekuensi. Lu bukannya gak ngerti kan yang namanya hamil di luar nikah pasti jadi caci maki orang. Ya kenapa dilakukan? Dan ini pelajaran juga untuk anak-anak muda di sana. Gak usah ngikutin jejak yang kayak gini. Kalau lu gak siap dengan konsekuensinya, gak usah hidup aneh-aneh sok gaya orang barat.
Seks bebas, apa hasilnya? Gue tanya. Orang-orang di Amerika sana aja mulai menyesal hidup kayak begitu. Ngapain sekarang kita orang Indonesia ngikut-ngikutin gaya hidup orang kayak gitu? Apa untungnya bagi wanita? Gue tanya. Kesel gue, karena kasus kayak gini tuh bukan sekali dua kali terjadi. Mungkin karena ini berhubungan sama artis ya, jadi naik. Tapi ada di luar-luar sana nih kasus yang modelan kayak gini. Dan gue biarpun perempuan, gue gak akan belain perempuan yang kayak begini. Ya, apalagi kalau perempuannya tidur lebih daripada satu orang. Jangan begitu. Gue sih kasih tahu aja ya, secara hukum Densu pasti menang. Anak yang lahir di luar pernikahan gak punya kekuatan hukum. Sekalipun lu pikir udah nikah siri, itu tidak kuat secara hukum. Makanya nikah, supaya ada perlindungan hukum demi kebaikan lu sama calon anak lu. Itu yang lu harus pikir sebelum melakukan free sex. Kecuali lu sultan, lu gak butuh cowok, lu bisa mandiri. Dia itu lu mungkin gak peduli agama, ya terserah lu dah, lu mau hidup kayak mana. Ini gue harap didengar oleh anak-anak generasi selanjutnya ya. Gue nih generasi mak-mak. Bentar lagi umur gue setengah abad. Ya, gue sih kasih tahu, jangan aneh-aneh hidup. Ini juga buat anak-anak laki-laki juga. Lu pusing kan kalau ada orang ngaku hamil dari hasil lu. Makanya jangan aneh-aneh. Jangan gonta-ganti cewek. Lu mau terlihat apa sih? Keren gitu, macho, playboy, F-boy. Pusing kan lu kalau orang pada ngaku bahwa hamilnya sama lu? Udahlah, mendingan kalian tes DNA, gak usah belat-belit, kita yang kawal. Kalau sampai tes DNA-nya salah yang kemarin dan ternyata bapaknya Densu kita gecek, RSCM kita gecek. Tapi kalau ternyata tes DNA hasilnya sama, lu berdua siap nggak diproses secara hukum? Lu tuh bikin kegaduhan. Lu pikir kita netizen seneng liatin kegaduhan kayak gini? Kagak. Kalian bikin presiden buruk buat orang lain. Tahu nggak? Kalian pikir ini hanya tentang kalian? Tidak. Kasus kalian ini akan dicontoh oleh banyak orang masalahnya. Jadi nggak segampang itu. Ya, dan gue berharap Densu, kalau udah terbukti ternyata ini bukan anak lu, maaf ya, kali ini Densu, lu jangan coba-coba maafin. Gue gecek lo. Karena nanti akan ada orang-orang kayak gini berikutnya yang bikin pala orang pusing. Ya, ini bukan soal oh lu gak berbesar hati gak maafin orang, bukan. Ini untuk memberi contoh ke depan bagi orang lain, jangan bikin kegaduhan yang modelan kayak begini.